potensi ekspor buah matoa dari Indonesia kini sedang mengalami peningkatan. Buah ini menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang bernilai tinggi. Saat ini nama matoa memang masih tergolong asing didengar di masyarakat. Namun, berbagai lembaga pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan produksi buah ini, mengingat potensinya yang luar biasa. Buah matoa memiliki nilai jual tinggi karena kegunaannya yang sangat besar untuk kesehatan. Buah matoa memiliki bentuk buah yang mirip dengan rambutan serta lengkeng. Tekstur daging buahnya mirip dengan leci, lengkeng, dan rambutan. Buah ini disebut-sebut punya rasa campuran dari rambutan, lengkeng, dan durian sekaligus. Rasa yang manis dan legit inilah yang membuat buah matoa disukai banyak orang. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia berikut ini, buah matoa telah ditetapkan sebagai buah unggul yang patut dibudidayakan. Dengan beragam manfaat dan keunikannya, buah matoa memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan ladang usaha. Apalagi pada tahun 2012, nama matoa terkenal usai hadirnya sebuah merek produk EcoWatch yang menggunakan tanaman ini sebagai nama brand produk lifestyle asli. Saat ini, buah matoa mulai kembali menemukan kejayaannya di pasar nasional dan internasional. Sebagai tanaman asal Indonesia, buah ini menjadi primadona yang dapat menambah nilai ekonomi di masyarakat Papua. Matoa juga terdapat di beberapa daerah seperti di Sulawesi, Maluku, dan Papua Nugini. Tanaman ini mudah beradaptasi dengan kondisi panas maupun dingin. Pohon ini juga tahan terhadap serangga yang pada umumnya merusak buah. Tidak sampai di situ, buah matoa yang hanya tumbuh di daerah tropis menjadi peluang ekspor yang sangat terbuka lebar, terutama ke negara-negara yang menyukai buah tropis. Salah satu negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap buah matoa dan merupakan negara tujuan ekspor buah matoa adalah Thailand. Budidaya buah matoa dapat dilakukan dengan cara menanam biji maupun dengan cara mencangkok batang. Tentunya kedua cara ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, jika Anda mengharapkan pohon matoa yang cepat berbuah dan rasa buahnya menyerupai pohon induknya, maka cangkok batang adalah cara terbaik. Berikut ini 5 langkah agar sukses menanam pohon buah matoa versi Agrotech. Pertama, menyiapkan bibit matoa. Jika Anda memutuskan untuk menyiapkan bibit dari hasil cangkokan, maka Anda perlu memilih pohon induk yang sudah terbukti menghasilkan buah dengan kualitas buah super, baik rasanya maupun ketahanan terhadap penyakit. Pilih salah satu cabang pohon yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Mulailah mencangkok dengan cara yang benar, yaitu dengan menyayat kulit dan hilangkan kambiumnya. Kemudian tutup dengan tanah yang dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Biarkan cangkokan sampai mengeluarkan akar. Setelah cangkokan mengeluarkan akar, potong dan pindahkan ke plastik polybag yang telah diisi dengan campuran tanah gembur dan pupuk kandang. Rawat bibit sampai mengeluarkan banyak akar dan terlihat tanda-tanda bibit tumbuh. Jika Anda tidak ingin repot, carilah bibit matoa di penjual bibit tanaman di kota Anda. Biasanya bibit matoa banyak dijual. Pilih bibit yang tidak terlalu banyak memiliki cabang dan kualitas daun serta pohonnya terlihat subur. Jika Anda memilih budidaya matoa dari biji, maka semailah biji matoa yang berasal dari matoa yang sudah tua. Biarkan sampai bibit memiliki tinggi batang sekitar 10 hingga 15 cm, kemudian pindahkan ke polybag. Rawatlah bibit sampai tinggi batang sekitar 40 hingga 50 cm sebelum ditanam di lahan tanam permanen. Kedua, membuat lubang tanam. Untuk budidaya matoa dapat dilakukan di tanah secara langsung atau juga bisa di dalam pot.
Jika Anda menginginkan menanam matoa di pot, maka Anda harus menyiapkan pot yang cukup besar atau bisa menggunakan potongan drum bekas. Isi dengan campuran tanah gembur dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1, 2 tanah, 1 pupuk. Namun, buah matoa yang dijadikan tanaman buah dalam pot tidak dapat menghasilkan buah yang maksimal karena ruang tumbuhnya terbatas. Pohon matoa akan tumbuh baik jika ditanam di tanah secara langsung. Buatlah lubang tanam dengan ukuran 50 x 50 cm dengan kedalaman 50 hingga 60 cm. Isi lubang dengan pupuk kandang sampai 2/3 bagian terisi. Biarkan lubang selama 1 bulan sebelum ditanami agar pupuk kandang meresap sempurna dan kondisi tanah stabil. Ketiga, menanam matoa. Setelah bibit matoa hasil cangkokan yang ditanam di polybag atau bibit matoa hasil semai biji sudah mencapai tinggi 50 cm, maka bibit dapat dipindahkan ke lahan tanam permanen, baik berupa pot maupun ke tanah secara langsung. Tanamlah dengan cara membuka polybagnya terlebih dahulu secara perlahan. Selanjutnya, tanam ke lubang tanam dan tutup dengan tanah sisa galian. Padatkan secara perlahan. Lakukan penyiraman setelah penanaman selesai dilakukan. Keempat, merawat matoa. Perawatan yang dilakukan hanya menyulam bibit jika mati dan melakukan pembersihan rumput-rumput pengganggu yang ada di sekitar pohon matoa. Pemupukan secara berkala setiap 1 bulan sekali dengan pupuk kandang. Lakukan pula pemangkasan saat usia matoa mencapai 3 tahun penanaman. Hal ini bertujuan agar pohon matoa menghasilkan banyak cabang, sehingga peluang setiap cabang menghasilkan buah akan lebih besar. Kelima, proses panen. Masa panen pohon matoa hasil cangkokan biasanya akan menghasilkan buah pada usia 4 tahun. Sementara jika budidaya matoa dari biji akan memerlukan waktu 6 tahun untuk berbuah. Buah matoa siap dipanen setelah 2 bulan dari mulai keluar bunga. Lakukan pemanenan dengan memotong tangkai buah matoa menggunakan gunting panen buah atau pisau tajam. Itulah beberapa langkah cara menanam buah matoa dari biji dan juga budidaya dari bibit cangkokan. Terima kasih telah menonton, semoga video kami menginspirasi.